Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 tentang bab suami istri. Salah satu nasihat Allah kepada kita adalah wala tansawul fadla bainakum. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dan baik kepada pasangan kita, tipsnya adalah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya, ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, ketika kita agak merasa kecewa kepada pasangan kita, maka janganlah terlalu fokus kepada kesalahan itu. Berusaha melihat kebaikan-kebaikannya yang jauh lebih banyak selama ini. Kalaupun kita tidak suka terhadap satu hal pada diri pasangan kita, kata Allah, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau kalian tidak suka terhadap istri kalian dalam satu hal, bisa jadi yang tidak kalian sukai itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ini Allah yang mengatakan demikian. Mungkin kita tidak suka dalam satu hal dari istri kita karena tidak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menganggap ada manusia sempurna. Karena kadang kita berpikir, oh perempuan ini ada kesalahan di sini, saya akan cari perempuan lain yang lebih sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 orang saja. Asia istri Firaun, Maryam anaknya Imran, Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Selain 4 orang ini, tidak ada yang sempurna, termasuk Aisyah. Walaupun Aisyah keistimewaannya adalah seperti garam dalam makanan, seperti bumbu dalam masakan, tetapi bukan perempuan sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita, dia bukan perempuan sempurna. Karena kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaannya, maka kita akan larut dalam kekecewaan dan akhirnya kita akan berputus asa dalam rumah tangga. Sehingga Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Ingat kebaikannya. Ingat hal-hal yang menyenangkan dari dia. Ingat hal-hal yang luar biasa pada dirinya, yang mungkin kamu tidak akan mendapatkan itu dari orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Dan terakhir, satu lagi tips, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, nasihati diri kita, jangan mencari nasihat untuk dia. Yang paling sering adalah, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, kita akan googling, kita akan browsing, kita akan tanya kepada seorang ustadz, nasihat untuk kita sampaikan kepada pasangan kita. Ini nggak fair. Harusnya kita googling, nasihat untuk diri kita sendiri. Kita browsing, nasihat untuk diri kita sendiri. Kita datang kepada seorang ustadz, ya ustadz, nasihati saya untuk menjadi suami yang baik, suami yang sabar. Bukan, ya ustadz, tolong beri saya hadis-hadis tentang istri yang soleha. Kita cari nasihat buat diri kita sendiri, bukan mencari nasihat untuk kita share, kita forward, kita broadcast kepada pasangan kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya begitu ada masalah di antara kita dengan pasangan, langsung browsing hadis-hadis suami yang penyabar. Langsung konsultasi dengan ustadz. Ustadz, ajarkan saya menjadi seorang suami yang penyabar, menahan amarah. Dengan demikian Allah akan melapangkan dada kita. Jadi minta nasihat untuk diri, bukan minta nasihat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, karena itu salah satu di antara cikal bakal peradaban. Dengan mulai mengislah diri kita, kemudian mentakwin, membentuk usrah atau keluarga kita, maka insya Allah dari situ kita akan bisa membimbing masyarakat kita. Kalau kata suami saya, Ustadz, amal yang paling bikin orang bahagia itu adalah lihat kamu senyum juga udah happy. Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya mungkin saya bukan ustadz yang keren-keren amat keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi. Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget. Itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri. Udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan. Tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah salihah atau imro'ah
soleha, istri yang soleha. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Istri soleha, apa indikasinya? Kata Nabi, 3 ciri istri soleha. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Sarrat itu dari kata surur, sama tuh. Kalau kamu ngelihat dia, kamu tuh jadi senang, nyenengin. Gimana bisa nyenengin? Banyak. Ini masalah fisik ya, bukan masalah fisik dan perilaku, bukan masalah ibadahnya, bukan masalah kalau kamu lihat dia kamu nyenengin. Kenapa? Pas kamu lihat dia lagi tilawah, bukan. Itu beda bab. Masa kita pulang tilawah wae kan ya? Nggak selalu gitu juga kan? Ya pastinya tilawah juga bagus, cuman kayak kalau dia yang paham, dia lagi tilawah, kita pulang nih, maka dia hentikan sebentar tilawahnya, dia tutup Qur'annya, kemudian dia sadaqallah, dia akan datang menyambut kita. Cium tangan, dicium tangan oleh istri itu tuh kayak, itu tuh beda banget loh. Pernah dicium tangan oleh anak kecil? Rasanya gimana? Kayak kita kayak ngerasa dihormati gitu kan? Kalau anak kecil cium tangan kita aja kita ngerasa kayak dihormati. Ini orang dewasa loh yang cium tangan kita. Dan dia tuh kayak cantik gitu, habis dandan gitu terus cium tangannya tuh kayak lembut gitu, tulus banget gitu kan ya. Nah jadi moral of the story-nya terutama buat cewek-cewek, kalau kalian pengen dapat pahala yang tadi kata Nabi, sururun turikhiluhu ala qalbi akhik, maka bahagiakanlah hati suami kalian. Ustaz, saya kalau punya suami tiap hari saya cium-cium tuh tangannya Ustaz, dapat pahala. Ustaz, saya pakai berdandan untuk dia, dandan syariah. Dandan syariah itu namanya apa? Tazayyun. Dandan yang tidak syariah namanya tabarruj. Kita nggak akan tabarruj, kita dandannya buat suami, pakai semua yang dia senengin, pakai body lotion yang dia senengi, fruity apa segala macam, durian kayak apa kayak, rasa durian pakai. Ya nanti begitu. Enggak sih, strawberry mungkin yang biasanya kan ya. Jadi kayak fruity tapi rasa strawberry karena kalau saya senangnya body lotion fruity strawberry. Kalau kayak parfum saya senangnya yang kayak vanilla gitu. Jadi dia kalau beli parfum carinya vanilla. Kalau beli body lotion nyarinya strawberry. Kenapa? Itu yang saya suka. Dan itu yang saya mau bayar, yang lain saya nggak mau bayar. Oke, oh ya transfer aja bayar gitu kan. Sehingga kayak kan biasanya dia kalau dia paham mungkin dia akan pakai di sini terus digituin gitu kan, pakai di sini. Kenapa? Tahu kan kenapa pakai di sini? Udah nggak usah dibahas. Itu tuh pahala loh. Itu bukan cuma bab dandan, itu tuh pahala banget tuh. Aku habis pakai vanilla loh, mana? Nggak kerasa yang di sini. Terus yang dah. Akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Kalau kita udah jatuh hati jadi benci, kebalik. Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta. Kita hampir jatuh cinta jadi marah. Kebalik nih akhlaknya. Berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak. Beliau tuh bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar, yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad. Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat. Lalu kisah itu diriwayatkan, Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati. Dengan raut wajah yang penuh empati. Bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang. Kan Nabi menang perang waktu itu. Sebagai seorang tuan, bukan. Yang empati. Yang kayak sahabat banget gitu. Datang Nabi duduk di sebelah Sofia. Sofia diam aja, marah banget. Cuma dia gak bisa ngapa-ngapain karena dia berstatus tawanan perang. Mau gimana coba? Mau dia tusuk? Gak bisa, dia sendiri. Dan dia takut bahwa dia akan diperlakukan seperti umumnya orang memperlakukan tawanan perang. Karena dia belum paham, belum kenal Rasulullah. Dia kaget ketika Rasulullah SAW minta maaf sama dia. Kaget. Gak ada cerita orang dalam perang yang menang minta maaf kepada yang kalah. Ada gak cerita kayak gitu? Gak ada tuh. Yang menang minta maaf sama yang kalah. Maaf ya, kami menang. Jangankan perang, sepak bola aja susah nyari yang kayak gitu kan ya. Ini akhlak nih untuk kita teman-teman di Bandung dengan Persibnya, nanti di Jakarta dengan apa Jakarta teh? Persijanya. Nanti yang menang siapapun yang tanding, maaf ya menang. Dari mana lo akhlak kayak gitu? Rasulullah.
Karena yang itu lebih serius loh daripada bola. Bola kan cuma permainan, entertain, olahraga kan. Nggak seserius perang. Perang itu serius. Kalah itu meninggal artinya, terbunuh. Kalau kita kalah paling ya kurangin nggak dapat skor gitu, nggak dapat poin. Kalau itu kalah, terbunuh. Nabi datang minta maaf dengan ekspresi empati yang tinggi, yang dalam. Nabi itu kayak ngerasain banget perasaan Sofia. Minta maaf, menjelaskan. Sofia, maaf ya, aku ikut turut berduka atas wafatnya ayahmu, suamimu. Sofia marah banget. Terus Nabi menjelaskan apa yang terjadi. Aku tuh udah ngasih kesempatan agar kita nggak usah berperang, tapi mereka terus menyerang. Maaf ya, menjelasin lagi. Maaf ya, ngejelasin lagi. Berjam-jam. Seolah-olah Nabi yang minta pengampunan kepada Sofia. Seolah-olah Nabi itu tawanan perang. Minta maaf, menjelaskan kejadiannya. Minta maaf, menjelaskan. Terus kayak gitu dengan ekspresi serius. Dan kelihatan banget lah. Ucapan dan ekspresi orang yang jujur kan kelihatan ya. Jujur bahwa beliau tuh empati banget. Bahwa beliau juga berduka. Terus sampai Sofia dari yang tadinya lihat ke bawah nunduk marah. Lama-lama ngelihat ke arah Rasul. Ngelihat ekspresi Rasul serius banget. Malah dia jadi kasihan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kata Sofia, ketika Rasulullah SAW datang kepada saya, waktu itu dia adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi dia terus meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Akhlak Rasul. Rasulullah nggak mengatakan Allah berfirman, wahai Sofia. Enggak, belum ke sana. Akhlak dulu, baru nanti ajarin. Tarbiyah namanya kan ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat tentang orang-orang yang kafir yang telah mati terbunuh. Enggak, Rasulullah tuh tahu. Jangan ngomongin tentang ayahnya yang mati terbunuh, ibunya yang pamannya, suaminya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi nggak mau ngomongin itu. Kenapa? Menjaga perasaan Sofia. Kok masih dijaga sih perasaan? Kan mereka beda agama, mereka orang kafir. Inilah akhlak Rasul. Sehingga Nabi membahas yang membuat Sofia merasa kayak dihargai. Sebagai seorang janda, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yatim, sebagai seorang tawanan. Sehingga dia takjub dengan akhlak Nabi. Akhirnya dia cerita, ya Rasulullah, belum beriman udah manggil, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah, lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril turun bilang ke Rasulullah, apa maksud dari mimpi itu? Tahu nggak Rasulullah apa maksud mimpi? Apa Jibril? Maksudnya rembulan itu kamu. Maksudnya dia akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat. Rasulullah langsung, aduh gimana ya? Rasulullah juga orang yang ra'fah banget tuh. Bil mu'minina ra'ufun rahim tuh Rasulullah. Nggak enak. Kan dia masih janda baru meninggal suaminya. Masa saya lamar gimana ya? Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah suruh engkau melamar dia untukmu. Menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah dengan gak enak hati mengatakan, Sofia, aku ingin melamar kamu. Sofia, gimana ya? Itu mah cewek ya. Saya mencoba untuk menghayati kisah ini dari angle cewek elegan ya. Bukan cewek biasa. Oh boleh gak apa-apa sih. Gue sih yang... Enggak. Cewek elegan. Cewek elegan, cewek terhormat, cewek yang soleha walaupun belum beriman. Pasti dia gak akan bilang, Alhamdulillah, Masya Allah, A-nya panjang gitu kan ya. Terus pakai emoticon berderai-derai. Enggak. Dia terhormat. Dia akhirnya, saya terserah gimana baiknya aja. Menikahlah Nabi dengan Sofia. Modalnya apa? Akhlak. Bukan mahar yang besar. Bukan akun sosial media followersnya paling banyak. Bukan eksistensi. Bukan gaya-gayaan. Bukan datang bawa mobil mewah. Datang bawa akhlak. Bantu saya untuk mengisi teks yang masih titik-titik di dalam video, agar penulisan bahasa Indonesianya benar, silahkan tulis di kolom komentar ya.